Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Jangan sampai kamu ketinggalan info-info penting dari channel Pak D. Terima kasih telah mampir di channel Pak D. Belajar pandai bersama Pak D. Jadi pandai bersama Pak D. Pada saat ini kita akan belajar tentang tema 7, subtema 2, pembelajaran 4. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan, ada pekerjaan sangat penting yang harus dikerjakan. Pekerjaan itu adalah membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak peristiwa dalam proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar yang berfungsi untuk mengatur segala asas kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala negara, kepala pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahan serta kelengkapannya juga belum ada. Para pemimpin bangsa segera memanfaatkan dengan sebaik-baiknya lembaga yang ada pada waktu itu, yaitu PPKI yang dibentuk Jepang tanggal 7 Agustus 1945, diketuai Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya Dr. Andes Muhammad Hatta. PPKI menggantikan tugas BPUPKI yang telah berakhir. BPUPKI dibentuk tanggal 29 April 1945. Apa kepanjangan PPKI dan BPUPKI? PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sedangkan BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu peristiwa apa yang mengiringi proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia? Yang pertama, proses pembentukan NKRI, terbentuknya kelengkapan pemerintahan. Jadi sehari setelah merdeka, tanggal 18 Agustus 45, PPKI mengadakan sidang yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota sidang PPKI sebanyak 27 orang. Melalui pembahasan secara musyawarah, sidang mengambil keputusan penting antara lain sebagai berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi RI. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, Insinyur Soekarno sebagai Presiden RI dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Tugas Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. PPKI melanjutkan pekerjaannya guna melengkapi berbagai hal yang diperlukan bagi berdirinya negara dengan melaksanakan sidang pada tanggal 19 Agustus 45. Dalam sidang kedua, PPKI menghasilkan keputusan antara lain sebagai berikut. Menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas Presiden dalam pemerintahan. Membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. Pembentukan Komite Nasional Indonesia. PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia berpusat di Jakarta. Tujuannya sebagai menjelma tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, pembentukan alat kelengkapan keamanan negara atau TKR. BKR ya, Badan Keamanan Rakyat. BKR ditetapkan sebagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKB yang merupakan induk organisasi yang dengan tujuan memelihara keselamatan masyarakat serta merawat para korban perang. Perkembangan situasi negara makin membahayakan. Pemimpin negara menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa angkatan perang. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah memanggil pensiunan Mayor Knil Urip Sumoharjo dari Jakarta ke Jakarta dan diberi tugas membentuk tentara kebangsaan. Dengan maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945, terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR.
Pembentukan lembaga pemerintahan seluruh daerah di Indonesia. Bentuk pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 sebelum diamandemen. Pasal tersebut berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan susunan pemerintahnya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar musyawarah dalam sistem pemerintahan negara dan hak asasi dan hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Berdasarkan bunyi pasal tersebut berarti daerah Indonesia akan dibagi dalam provinsi-provinsi. Setiap daerah provinsi akan dibagi pula dengan daerah yang lebih kecil. Sesuai dengan keputusan DPRI tanggal 18 Agustus 49 bahwa tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional di daerah-daerah, tugas gubernur kepala daerah juga dibantu oleh Komite Nasional di daerah. Pembentukan Komite Nasional Indonesia daerah ada di tiap-tiap provinsi merupakan lembaga yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum diadakan pemilihan umum. Dengan terbentuknya pemerintahan di daerah dan dibantu oleh Komite Nasional di daerah, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan baik di tingkat pusat maupun daerah. Cari tahu jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa tugas PPKI? Itu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apa hasil sidang PPKI pertama? Menetapkan Presiden Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden Soekarno dan Dr. Anies Baswedan. Kemudian membagi Indonesia menjadi 8 provinsi. Untuk sementara tugas Presiden dan Wakil Presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Apa tujuan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNI)? Untuk mempersiapkan kelengkapan negara. Kapan PKI sebagai cikal bakal TNI dibentuk? Tanggal 5 Oktober 1945. Terus 8 provinsi dibentuk. Dari pada pertama Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. Peristiwa sebelum, sesaat, dan sesudah proklamasi juga melahirkan tokoh-tokoh yang sangat berjasa bagi bangsa dan negara. Dengan jiwa rela berkorban dan pantang menyerah serta gagah berani, mereka berdiri di barisan terdepan untuk perjuangan kepentingan bangsa dan negara. Selain tokoh ditunggal yaitu Insinyur Soekarno dan Bung Hatta, juga dikenal dengan Ahmad Subarjo. Dia juga sangat berjasa dalam perumusan dan menyusun naskah proklamasi. Ini Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat, tanggal 23 Maret 1897. Beliau dikenal sebagai sosok rendah hati dan bersahaja. Peran yang muncul ketika beliau ikut menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta. Beliau juga menjadi penengah antara golongan tua dan golongan muda ketika terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan itu muncul ketika akan menetapkan waktu pembacaan proklamasi. Ahmad Subarjo juga dikenal sebagai tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau diperintahkan oleh Insinyur Soekarno mengutip kata-katanya dari Piagam Jakarta, terutama bagian pembukaan, yaitu atas berkat rahmat Allah yang Allah maka Indonesia menyatakan ini ya kemerdekaannya. Kalimat tersebut diminta untuk dijadikan kalimat pembukaan naskah proklamasi. Pada akhirnya disepakati kalimat pertama pada proklamasi adalah kami bangsa Indonesia dengan ini nyatakan kemerdekaan Indonesia. Judul teks Pdi Perjuangan Ahmad Subarjo. Bagian yang menarik, beliau adalah tokoh penengah antara golongan muda dan golongan tua. Informasi penting, tadi beliau ikut dalam panitia 9 yaitu merumuskan dasar negara. Pendapat saya tentang ini, Ahmad Subarjo adalah tokoh yang baik, rendah hati, jasanya besar. Saya menyarankan untuk dibaca karena beliau adalah tokoh bangsa. Jelaskan dan peran penting tidak akan kemudian beliau salah satu anggota panitia 9. Beliau juga merumuskan
proklamasi, beliau penengah antara golongan pemuda dan golongan tua. Kemukakan hal yang dapat kamu pelajari dari kisah peran perjuangan Ahmad Subarjo. Ya, beliau gigih, berani, pantang menyerah. Berbagai peristiwa dalam usaha pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, telah menunjukkan arti pentingnya persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dibangun di atas keragaman dan perbedaan ras, suku, golongan, agama, dan budaya yang hidup beriringan menjadi Indonesia bangsa yang besar. Perbedaan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang perlu kita jaga. Satu di antara perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah suku, bangsa, dan budaya. Sebagai bangsa yang terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, kita harus bangga karena suku-suku yang ada mempunyai budaya yang beragam. Keragaman tersebut terlihat jelas dalam unsur-unsur. Yang pertama, unsur budaya sama itu adalah religi atau kepercayaan. Kita ada 6 agamanya: Islam, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Konghucu. Mata pencarian ada petani, nelayan, pedagang, teknologi dan peralatan, teknologi modern, tradisional, kesenian, tari, kesenian era, ukir, lukis, ya, macam-macam. Pengetahuan, sistem kekerabatan, bahasa daerah kita banyak sekali. Bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Sunda, bahasa Madura, Bugis, dan lain sebagainya. Itu ya. Nama suku, kemudian rumah adatnya apa, terus pakainya adat, nama senjata tradisional, baju adat, nama tari tradisional, misalnya suku Jawa, nama rumah adatnya joglo, pakaian adat beskap, nama senjata tradisional keris, baju adat sama ya beskap. Kemudian tari tradisional ada tari prajuritan, ada tari darana, ada tari bondan, ayo mengamati ini gerak ya, gerak tari. Bentuknya kelompok terdiri 3 anak, kemudian tirukan gerakan di atas dengan pola sesuai gambar. Ya, ini tugas kelompok. Demikianlah pembelajaran 4 subtema 2 tema 7. Jadi pandai bersama Pak